duka, berbela sungkawa atas kejadian ini. Ini permintaan dari pihak keluarga. Saya percaya bahwa Kapolsek Jajaran akan melakukan proses investigasi hukum yang betul-betul profesional, begitu ya, sehingga bisa mengungkap persoalan ini seperti apa. Dan saya mengapresiasi telah diambil langkah cepat ya oleh KCD Dinas Pendidikan untuk memberikan keputusan ya sanksi menghentikan pembelajaran tatap muka di kedua SMA ini. Kita tidak ingin ada ekses yang lain dari sini, dan saya kira betul-betul harus diputus ya mata rantai ini, tidak ada hal-hal yang berlanjut dari sini. Jadi satu, hukum ditegakkan, saya percayakan kepada kepolisian. Yang kedua ya kita himbau semua untuk menahan diri, karena kami akan bertindak tegas kepada siapapun yang menjadi ekses di peristiwa ini, pasti akan kita tindak tegas. Kira itu. Dan saya akan berkonsultasi dengan Pak Gubernur untuk secara sistematis merumuskan ya kebijakan yang lebih efektif ya, untuk mencegah hal ini terulang kembali. Kita awasi ya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dulu kan kemarin anak-anak bilang memang ada euforia ya bang. Ya tentunya PTM ini kan sebagian siswa akan belajar, gitu ya, akan masuk. Setelah lama mereka tidak bertemu rekan dan sebagainya. Nah sehingga itu yang kami khawatirkan adalah tentunya kerumunan. Tapi kami tidak ingin PTM itu disalahkan sebagai sebuah klaster. Maka kami mengawasi siswa di luar sekolah. Artinya pulang sekolah dia harus ke rumah dulu. Nah jadi kejadian ini korban dan tersangka itu berpakaiannya sudah pulang ke rumah, kemudian mereka nongkrong di luar. Dan itu kejadiannya malam hari. Tetapi apapun itu kita akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh kepada kedua siswa ini ya, rekan-rekannya baik rekannya korban, rekannya tersangka, dan ke depan ya bersama semua stakeholder lainnya kita mencoba merumuskan bagaimana agar kejadian kekerasan anak ini ya itu tidak terjadi oleh pelajar sebagai korban ataupun pelajar sebagai pelaku seperti kejadian ini. Ada tersangka lain kemana terbaru? Kami masih fokus kepada dua tersangka ini ya, tersangka utama yang melakukan menggunakan pembacokan gitu ya. Satu lagi memang temannya yang mengarahkan kepada korban. Yang kedua kami juga menyelidiki kejadian awalnya. Karena ada yang pukul 15 dan ada yang pukul 21. Nah, ini masih kami lakukan penyelidikan, investigasi dulu terhadap perkara. Kalau titik-titik nongkrong anak-anak akan diawasi siswa kayak tadi oh iya semuanya. Siswa ini kan bukan tanggung jawab hanya sekolah ya, ada orang tua, ada lingkungan dan semuanya. Itu sehingga kalau tadi tempat tongkrongan semuanya tentunya semua tempat bisa menjadi tempat tongkrongan, tidak hanya tempatnya warung, itu bisa di taman, bisa di mana-mana itu bisa. Nah sehingga kepedulian semua warga Kota Bogor, para orang tua untuk lebih mengawasi putra-putrinya khususnya para pelajar. Pak, ada ini nggak Pak? Pemetaan sekolah-sekolah mana sih Pak sebenarnya yang rawan? Semua sekolah berpotensi. Kembali ya, bahwa remaja ini memang ada beberapa perilakunya yang cenderung agresif. Kami tidak ingin bahwa sekolah ini distigma sebagai sekolah yang tawuran dan sebagainya. Semua sekolah memiliki peluang, gitu ya, bahwa ini kan oknum. Jangan menjadi kemudian kita sama ratakan bahwa sekolah ini sekolah yang tawuran, sekolah ini yang tidak. Semua punya potensi yang sama. Sehingga kita juga pemilihan kita pasti kita secara terukur bagi para semua sekolah. Kalau sanksi itu yang saja itu kan bisa hukuman mati, gitu kan. Nah itu yang paling penting. Nah untuk sekolah sendiri saya akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur karena ini bukan kewenangan dari provinsi ya. Kita akan rumuskan lah ke depan apa tindakan kita gitu, karena satu ada dimensi pembinaan yang penting gitu, tetapi sekali lagi jangan sampai personal ini juga merusak kelembagaan secara keseluruhan ya. Tidak harus ada sekolah yang pas. Berarti salah satu tersangka kan sudah 2 kali
diajak, diberitahu oleh kepala sekolah dan sebagainya gitu. Sehingga kami juga membuka diri kepada pihak-pihak sekolah kalau memang ada anak-anaknya yang agresifnya tinggi ya, pada kami kita melakukan pembinaan dari awal. Soalnya kalau terkait Taman Palupunya sendiri seperti apa? Kan banyak laporan dari warga tempatnya Taman mojok, Taman Palupunya di situ. Tempatnya mojok, terus banyak siswa yang nongkrong. Nah, selama ini kan di Kota Bogor juga ada ranger ya Pak itu katanya. Kita evaluasi dengan wilayah, Pak Ranger, Pol PP, kita akan koordinasikan lagi, mungkin perlu penerangan, perlu CCTV dan lain-lain. Kita akan evaluasi semua. Ya, sudah. Ya, makasih.